Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Rudini Hashim Rado, dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu prasyarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Saat ini, sebagai dosen Fakultas Hukum, saya tergabung dalam kelompok riset hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Musamus. Dengan spesifikasi tersebut, maka saya dipercaya untuk mengampu salah satu mata kuliah, yaitu hukum pidana itu sendiri. Mata kuliah hukum pidana ditempatkan di semester genap atau semester 2 dengan kode F0115204 dengan bobot teori 4 SKS. Mata kuliah ini memiliki dukungan yang sangat penting karena akan menjelaskan atau memaparkan mengenai luasnya ilmu hukum, khususnya dalam hal konsep dan dasar ilmu hukum pidana itu sendiri. Dalam perkuliahan, saya menggunakan metode perkuliahan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana perkuliahan saya melakukan dengan saya lakukan secara langsung dengan metode ceramah yang menyampaikan materi selangkah demi selangkah. Kemudian saya akan menjelaskan atau akan berinteraksi dengan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, dan umpan pertanyaan. Selanjutnya yaitu mengenai asesmen atau penilaian secara fair. Untuk mewujudkan metode ini, ada beberapa tahapan yang kemudian saya aplikasikan. Yang pertama adalah penyampaian daripada RPS mata kuliah itu sendiri. Dalam penyampaian mata kuliah ini biasanya diawali dengan penyampaian kontrak belajar yang akan disampaikan di awal pertemuan. Kemudian akan menjelaskan juga mengenai tujuan daripada mata kuliah, termasuk menjelaskan tentang capaian mata kuliah yang pada intinya menjelaskan dan mendiskusikan secara aspek teoritis mengenai asas-asas hukum pidana. Dan yang kedua adalah bagaimana asas-asas hukum pidana tersebut diwujudkan dalam pemecahan masalah dalam masyarakat. Selain capaian pembelajaran, saya juga akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah maupun materi pembelajaran. Dalam hal ini, materi pembelajaran akan disampaikan baik dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Selain itu, akan dijelaskan juga mengenai pedoman atau bahan ajar yang nantinya diajarkan kepada mahasiswa sebagai referensi. Tahapan yang kedua adalah mengenai mode atau pelaksanaan daripada pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui hybrid system, yaitu dengan tatap muka langsung atau luring dengan memperhatikan protokol kesehatan, dan yang kedua adalah melalui tatap maya atau daring dengan menggunakan Zoom meeting dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tahapan ketiga, yaitu pemahaman dan latihan terbimbing. Biasanya sebelum perkuliahan sebagai dosen saya akan memberikan materi atau bahan ajar kepada mahasiswa melalui classroom yang kemudian saya upload, dan itu menjadi bahan bacaan mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Selain itu saya juga akan melakukan latihan terbimbing, diantaranya melakukan belajar mandiri, memberikan tugas-tugas terstruktur lainnya seperti tugas kelompok maupun tugas individu, baik berupa kuis, studi kasus, resume materi maupun membuat makalah yang nantinya akan dipresentasikan pada jadwal yang telah ditentukan bersama. Selanjutnya yang keempat adalah tahapan umpan balik, di mana dalam tahapan umpan balik biasanya sebelum perkuliahan saya akan menjelaskan mengenai materi di minggu atau pekan sebelumnya, dan juga akan mendorong dan memacu mahasiswa untuk berpartisipasi aktif di kelas dengan melakukan diskusi maupun dialog dua arah. Yang kelima adalah sistem penilaian. Tahapan sistem penilaian ini biasanya akan didiskusikan dengan mahasiswa di awal pertemuan atau kontrak belajar, di mana akan disepakati butir-butir penilaian atau unsur-unsur penilaian meliputi kehadiran, keaktifan atau sikap, kemudian tugas, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester. Penilaian ini akan diambil dan dinilai sesuai dengan hasil kerja dari mahasiswa dan dimuat dalam sistem terintegrasi, yaitu SIMAKAT. Apabila dalam perjalanannya ditemukan mahasiswa yang mendapat nilai kurang maksimal atau kurang memadai, maka sesegera mungkin dilakukan remedial atau perbaikan nilai dengan memperhatikan jadwal kalender akademik yang telah ditentukan oleh Universitas Musamus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai
video pembelajaran saya khususnya mata kuliah hukum pidana pertemuan kedua mengenai asas legalitas dan perkembangannya. Berikut cuplikannya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Maka alangkah lebih baiknya kita memulai dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, maka seperti biasanya kita mengulas atau menjelaskan ulang mengenai materi pada pekan yang lalu. Tapi sebelum itu semua sudah masukkan tugasnya di Google Classroom ya? Yang tulisnya ya? Oke, terima kasih. Jadi mata kuliah kita di pertemuan pertama yang itu mengenai pengertian daripada hukum pidana maupun mengenai tujuan dan sejarah hukum pidana ya, saya perlu mengulas kembali. Ya, hukum pidana ada yang tahu enggak yang minggu lalu? Hukum pidana. Apa itu? Hukum pidana itu yang terkait perbuatan seseorang dan ada yang terkait ada sanksi dalam. Jadi hukum pidana itu pertama mengenai perbuatan seseorang, lalu kemudian ada pelaku di dalamnya dan kemudian ada sanksi dari pidana tersebut. Oke. Pertama yaitu ada perbuatan pidananya atau tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah pelakunya atau orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut atau biasa diistilahkan secara teori itu adalah pertanggungjawaban pidana PJP. Dan yang ketiga adalah bicara tentang pidana itu sendiri atau hukuman. Ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pidana sama dengan tindak pidana perbuatan plus pertanggungjawaban pidana. Itulah definisi atau pengertian singkat daripada hukum pidana. Kemudian yang kedua adalah materi lalu kita telah menjelaskan juga tentang tujuan daripada hukum pidana. Tujuan hukum pidana itu ada 3 lebih kurangnya, yaitu pertama adalah bicara tentang melindungi kepentingan negara, melindungi kepentingan masyarakat, dan juga melindungi kepentingan individu. Jadi inilah yang harus diperhitungkan dalam penegakan hukum pidana. Oke? Sedangkan berkaitan dengan sejarah hukum pidana kita yang kita kenal dengan KUHP ini, itu adalah hukum pidana yang kemudian kita ambil dari hukum pidananya Belanda. Yang namanya apa? Bisa tahu yang di Belanda namanya apa kalau KUHP-nya? Wetboek van Strafrecht, WVS ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa hukum pidana kita adalah ayah kandung daripada hukum pidana Belanda, kemudian cucu kandung daripada hukum pidana Prancis, dan cicit kandung daripada hukum pidana Romawi. Sehingga sedikit banyak hukum pidana kita dipengaruhi oleh budaya-budaya daripada negara yang pernah menjajah kita. Gitu ya. Oke, itu pertemuan yang lalu. Selanjutnya pada hari ini masuk ke pertemuan kedua, kita akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan asas legalitas maupun perkembangannya. Oke. Saya lanjut saja ya. Jadi asas legalitas itu diatur di pasal 1 ayat 1 KUHP. Sekarang sebelum kita menjelaskan tentang ini, saya mau bertanya dulu kepada teman-teman, kira-kira antara asas dengan norma itu kedudukannya mana yang lebih tinggi? Asas yang lebih tinggi. Oke, alasannya? Karena asas itu menjadi dasar dari sebuah norma. Oke, terima kasih. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi asas itu bicara tentang sesuatu yang sangat basic ya, prinsipal, dan asas itu biasanya dijadikan dasar untuk perwujudan daripada norma. Bahkan kalau terjadi pertentangan antara norma, maka asaslah yang menyelesaikan. Contoh, undang-undang yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih rendah. Oke? Jadi ketika ada norma ini, ada 2 norma yang bertentangan, maka di situ asas yang masuk kan? Asas mengatakan bahwa yang lebih tinggi yang harus diberlakukan. Itulah membuktikan bahwa kedudukan asas lebih tinggi daripada norma.
Oke, kita kembali ke sini. Dalam asas legalitas itu dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 di mana bunyinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Jadi dimaksudkan adalah bahwa perbuatan itu dinyatakan sebagai perbuatan pidana bila mana sudah diatur terlebih dahulu. Bila mana perbuatan itu tidak diatur atau belum diatur, maka perbuatan yang bersangkutan tidak bisa dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Contoh, saya kasih contoh ya, perbuatan santet. Oke? Santet. Santet itu karena belum diatur dalam KUHP, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana. Maka oleh negara tidak bisa dihukum. Karena perbuatannya belum dicantumkan, belum dinyatakan dalam undang-undang atau dalam hal ini adalah perundang-undangan. Ya. Walaupun mungkin menimbulkan korban, ya. Tetapi sepanjang belum diatur, maka secara yuridis perbuatan itu tidak bisa dipandang sebagai perbuatan pidana. Ya. Kemudian, ada yang tahu enggak apa perbedaan antara perundang-undangan dan undang-undang? Karena di sini dikatakan bahwa perbuatan itu harus dinyatakan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Ya. Kira-kira perundang-undangan itu sama enggak dengan undang-undang? Beda. Istilahnya yang membedakan ya. Jadi, kalau perundang-undangan itu lebih luas daripada undang-undang. Ya. Undang-undang itu satu bagian saja daripada perundang. Kalau kalian nanti membuka atau membaca Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di sana disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan itu antara lain ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, ada undang-undang. Nah, undang-undang kan satu bagian, tak? Perundang-undangan lebih luas. Perundang-undangan itu mulai daripada Undang-Undang Dasar sampai Perda. Artinya, perbuatan pidana ini, perbuatan yang dapat dipidana, boleh diatur bukan hanya di undang-undang. Bisa juga selain daripada undang-undang. Mau saya buktikan misalnya Perda. Perda ada enggak larangan? Ada. Misalnya Perda tidak boleh minum minuman keras, ya kan? Kalau Anda minum bisa kena. Atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau Anda membuang sampah, Anda bisa dikenakan hukuman pidana. Iya toh? Jadi perbuatan itu bisa diatur bukan hanya di undang-undang. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, ya. Asas legalitas ini adalah asas yang kemudian dipengaruhi oleh pemikiran daripada Paul Johann Anselm Feuerbach, ya. Yang kemudian dalam bahasa Latin itu dapat kita sebutkan dengan nullum delictum nulla puna sine previe lege. Tiada delik, tiada pidana tanpa undang-undang terlebih dahulu. Jadi harus ada undang-undangnya dulu. Ini dilatar belakangi oleh era atau di abad 16-17 di mana hak itu hanya dipunyai oleh raja, hanya dipunyai oleh gereja. Jadi yang mengatakan orang bersalah dan tidak itu bukan karena undang-undang, tapi perintah penguasa, ya. Perintah penguasa mengatakan ini pidana, ini bukan pidana. Jadi bukan perintah undang-undang. Maka muncullah asas ini yang mengatakan bahwa tidak boleh menyatakan seseorang bersalah hanya karena omongan penguasa. Tapi harus dinyatakan terlebih dahulu, diundangkan dulu, diatur dulu perbuatan terlarang, bila mana orang melanggar baru bisa dikenakan pidana. Seperti itu perkembangannya. Kemudian asas legalitas ini mengandung 4 makna. Oke? Mengandung 4 makna. Yang pertama adalah non retroaktif. Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa menjelaskan apa non retroaktif? Oke, jadi undang-undang itu tidak boleh berlaku surut. Misalnya peraturan perundang-undangan pidana tadi diatur hari ini tidak boleh mundur ke belakang. Oke, tapi dia berlaku hari ini untuk ke depan. Oke, tidak boleh berlaku ke belakang. Ketika dia berlaku ke belakang, maka dia menyimpang. Dia bertentangan dengan asas legalitas itu sendiri. Ya, walaupun kalian juga tahu di dalam perundang-undangan pidana ada juga undang-undang yang berlaku ke belakang. Ada yang tahu enggak undang-undang apa? Sekarang ini ada undang-undang di Indonesia ini yang dia berlaku ke belakang. Dia bisa menghukum atas perbuatan yang terjadi di masa lampau. Terorisme misalnya ya, undang-undang terorisme itu perbuatannya sudah ada, baru undang-undangnya muncul. Ya, itu tahun 2002. Ada lagi yang masih berlaku saat ini. Kalian bilang undang-undang HAM. Ya. Nanti bilang undang-undang HAM. Undang-undang HAM itu dia bisa berlaku terhadap kejahatan HAM di masa lampau. Walaupun undang-undangnya baru dibuat tahun 99, tapi ada kejahatan masa lampau di sebelum 99 bisa berlaku. Itu pengecualiannya.
Walaupun sebenarnya bertentangan dengan asas legalitas. Ya, ini harus kalian tahu ini. Ya. Oke, yang kedua yaitu dia harus lex stricta. Ya, lex stricta itu artinya harus tertulis. Ya, harus tertulis, harus jelas. Ya, asas legalitas itu harus jelas. Kemudian bukan jelas, sorry, harus tertulis. Ya, nanti dikat-kat aja. Jadi dia harus lex stricta itu artinya tertulis, harus dituangkan dalam undang-undang. Karena prinsipnya asas legalitas ini harus dinyatakan atau berbentuk tertulis. Nanti ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan hukum adat yang tidak tertulis? Ya, itu juga bisa menjadi perdebatan tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah bicara tentang peraturan pidana harus jelas, lex serta. Ya, lex serta harus jelas. Jelas bukan berarti tidak menimbulkan multitafsir. Ya, sekalipun dia jelas, tetap masih memungkinkan untuk dilakukan penafsiran. Contoh yang masih perlu dilakukan penafsiran. Contoh pasal 362 kata barang. Ya, pernah dengar kata barang? Barang siapa? Mengambil barang milik orang lain kan? Barangnya orang, gitu ya? Barangnya orang. Nah, ini kan harus diterjemahkan ini, harus ditafsirkan ini. Kira-kira apa itu yang dimaksud dengan kata barang? Kalau menurut kalian kira-kira kata barang itu apa? Hah? Hah? Jadi benda itu kalau dalam ilmu hukum itu disebut dengan sesuatu yang bernilai ekonomis dan dapat dimiliki. Jadi bukan hanya yang berbentuk, bukan hanya yang bergerak atau dapat digerakkan. Ya, benda yang tidak berbentuk pun, tetapi sepanjang dia bernilai ekonomis dan dapat dimiliki, maka disebut juga sebagai barang. Maka jangan heran ketika ada kasus misalnya pencurian listrik, itu dipidana. Ya, padahal kalau dibilang mana barangnya, kan tidak ada barangnya, tidak berwujud kan? Tapi intinya kata barang itu dicari definisinya, ditafsirkan itu definisinya. Yang dimaksudkan dengan barang bukan yang berwujud, tidak berwujud, tapi yang dapat dimiliki dan bernilai listrik itu bernilai ekonomis atau tidak? Bernilai ekonomi. Sama dengan orang pencurian pulsa bisa dipidana. Pasal 362. Ya. Jadi artinya dia lex serta, dia jelas bukan berarti tidak membutuhkan penafsiran, tetap membutuhkan penafsiran. Ya. Gitu. Yang keempat adalah larangan analogi atau biasa orang bilang dengan kias atau perumpamaan. Contoh kias itu terhadap suatu perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang dipersamakan dengan perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Saya kasih contoh ya. Misalnya tadi masalah santet. Santet kan tidak diatur, tapi kan menimbulkan korban jiwa. Perbuatan santet ini tidak bisa dipersamakan dengan 338 yang akibat perbuatan seseorang menimbulkan matinya orang lain, tidak bisa dipersamakan. Ya, asas legalitas memandang itu perbuatan yang istilahnya gini. Asas legalitas itu memandang bahwa analogi tidak boleh digunakan. Ya. Artinya yang dapat dipidana di pasal 338 adalah perbuatan yang memang secara nyata membunuh orang, tapi tidak bisa diperumpamakan dengan perbuatan santet. Boleh, ya. Itu yang namanya larangan analogi atau kias dalam hukum pidana. Itu sangat ditentang. Oke. Selanjutnya adalah tujuan asas legalitas. Oke, ada yang bisa menjawab enggak tujuan asas legalitas? Tujuan dari asas legalitas untuk menjamin kepastian hukum. Ya, tepat sekali. Oke, kira-kira ada lagi yang bisa menjawab apa itu tujuan daripada asas legalitas? Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesewenang-wenangan penguasa. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Saya, Pak. Jadi tadi berbicara mengenai tujuan asas legalitas. Yang pertanyaan kepada saya, jadi untuk ke Bapak, apa ada kelemahan dari asas legalitas sendiri terhadap dari tujuan dari asas legalitas terhadap kepastian hukum maupun dari kewenangan penguasa terhadap masyarakat dalam perlindungannya, Pak? Oke, jadi bicara mengenai kelemahan asas legalitas. Namanya sebuah aturan yang tertulis, dia pasti memiliki sebuah kelemahan. Kelemahannya dia antara lain adalah dia akan terlambat atau tertati-tati mengikuti perkembangan zaman. Karena samanya sudah bergerak A, aturannya masih B.
aturannya masih tetap. Itulah salah satu kelemahan daripada asas legalitas ini. Oke? Maka bagaimana caranya adalah otomatis berarti merubah aturan itu mengikuti perkembangan zamannya. Ya, itulah salah satu kelemahan daripada asas legalitas. Kemudian dalam praktek juga dia bersifat statis atau kaku, ya. Artinya apabila perbuatan sudah dinyatakan dalam undang-undang dan ada pelakunya, ada tindak pidana yang dilakukan, maka harus diproses. Tidak ada peluang untuk bisa dilakukan restoratif justice. Karena kan sudah ada aturannya, sudah dinyatakan dalam undang-undang. Anda melanggar maka Anda harus dihukum. Ini yang kemudian banyak kita temui. Misalnya ada orang yang mencuri sendal jepit, mencuri kakao 3 buah. Karena perbuatannya sudah memenuhi rumusan pasal 362 pencurian, maka harus diproses. Tidak ada kemungkinan atau tidak ada peluang untuk dilakukan penyelesaian di luar daripada hukum pidana. Itulah kelemahannya. Ya, itu yang namanya dia bersifat kaku. Tidak ada peluang, tidak ada potensi untuk RJ. Dan harus kalian tahu RJ itu yang tadi kita bahas di sana itu belum ada dasar hukumnya dalam KUHP maupun dalam KUHP. Tidak ada itu. Ya, nanti dipotong-potong aja tuh Pak Aci. Itu enggak masuk itu. Oke. Kemudian apa tadi ya? Kalau ini dia tertulis adalah. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir adalah asas transitoir. Jadi gini teman-teman. Asas legalitas itu adanya di pasal 1 ayat 1. Oke? Selain pasal 1 ayat 1 ada namanya pasal 1 ayat 2. Pengecualian daripada pasal 1 ayat 1. Jadi pasal 1 ayat 2 ini bicara tentang pengecualiannya. Yang kita sebut dengan penyimpangan asas legalitas. Oke? Atau disebut juga dengan asas transitoir. Asas transitoir ini adalah asas transisi. Ya, transisi. Ya. Jadi misalnya nah di sini disebutkan ya, apabila perundang-undangan tadi yang dalam pasal 1 ayat 1 diubah setelah waktu perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa digunakan ketentuan yang paling menguntungkan. Oke? Contohnya, saya kasih contoh ya. Misalnya perbuatannya dilakukan di tahun 2019 ya. Kemudian dalam kasus ini baru diproses di tahun 2022. Oke? Tetapi dalam perjalanannya, oke, misalnya katakanlah pasal dia melakukan kejahatan korupsi. Oke? Dia lakukan kejahatan korupsi di tahun 2019, undang-undangnya di tahun 2019, tiba-tiba ya, di tahun 2022 terjadi perubahan undang-undang korupsi ini. Ya. Oke? Dan yang bersangkutan diproses di tahun 2022. Nah, ketika terjadi perubahan perundang-undangan korupsi tadi, maka pasal yang dikenakan terhadap si terdakwa atau yang dinyatakan bersalah ini adalah pasal yang menguntungkan. Menguntungkan bagi dia daripada dua undang-undang tersebut. Jadi bisa jadi yang dipakai ada undang-undang yang ke 2019, artinya undang-undangnya dia berlaku ke belakang tuh. Dia berlaku surut. Pengecualiannya bisa jadi. Bisa juga dia menggunakan undang-undang yang sekarang yang 2022. Tergantung ketentuannya mana yang menguntungkan atau lebih tepatnya adalah yang meringankan. Ya. Jadi kalau misalnya dalam perjalanannya si A melakukan kejahatan, kemudian ada perubahan daripada undang-undang itu, maka kan ada dua undang-undang yang berlaku nih bagi dia kan. Jadi dia akan dikenakan terhadap pasal yang menguntungkan bagi dia. Ya. Jadi bisa jadi dia malah mundur undang-undangnya. Maka dia namanya pengecualian. Bisa berlaku ke belakang dengan catatan undang-undang itu menguntungkan bagi si pelaku. Gitu ya. Ketika dalam proses persidangan misalnya. Atau dia menggunakan undang-undang yang terbaru. Sepanjang ketentuannya adalah menguntungkan bagi yang bersangkutan. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, maka alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa mulai.
berdoa, selesai. Demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih.